tanjakan, licin. Oh, yaudah. Setelah mendapatkan laporan dari para korban wajib pajak kendaraan di Samsat Pangururan, Kabupaten Samosir, Kepolisian Resor Samosir akhirnya berhasil membongkar komplotan sindikat penipuan pajak kendaraan di kantor pajak Samsat Pangururan Samosir. Satu pelaku Bribka AS personil Satlantas Polres Samosir telah meninggal dunia pada Februari 2023 lalu. Sebelum tewas, Bribka AS sempat dilaporkan ke Polda Sumatera Utara karena menggelapkan uang dari korbannya sebagai wajib pajak. Sindikat komplotan ini membuat data palsu pajak kendaraan terhadap para korban yang hendak mengurus surat kendaraannya di Samsat Pangururan, Kabupaten Samosir. Sindikat komplotan ini telah menipu sekitar 300 wajib pajak, sementara 180 orang telah membuat laporan ke Polres Samosir. 4 orang terduga pelaku ET, RB, JM, dan BS telah diperiksa, namun statusnya belum ditingkatkan sebagai tersangka. Menurut AKP Natar Sibarani, Kasat Reskrim Polres Samosir saat memberikan keterangan pers di Mako Polres Samosir Kamis siang. Kejahatan tersebut telah berlangsung sejak tahun 2018. Di total, Bribka AS bersama komplotannya telah meraup keuntungan dari korbannya wajib pajak senilai 2,5 miliar rupiah. Uang tersebut tidak disetorkan ke Dinas Pendapatan Daerah. Terbongkarnya kasus ini setelah para korban curiga dan mendapat tagihan pajak yang tinggi. Padahal sebelumnya telah dibayarkannya kepada Bribka AS. Cara melakukan penggelapan uang wajib pajak dan pemalsuan notis pajak (SKPD) di Samsat Pangururan adalah dengan cara menerima berkas dan uang pajak BBN 1 dari wajib pajak untuk pendaftaran kendaraan baru dari wajib pajak, kemudian mendaftarkan ke loket 1, ke loket 2 untuk dilakukan verifikasi pajak, dan menggunakan draft pajak dari hasil verifikasi yang belum dibayarkan ke loket 3 untuk mencatat STNK di loket 5, dan selanjutnya meminta kerja notis pajak yang kosong dari saudara ET yang mengisi data palsu. Jadi komplotan tersebut adalah mengisi data palsu. Itu untuk penyelewengannya. Kemudian dalam hal ini kita masih tetap melakukan proses selanjutnya. Kemudian yang dialami oleh masyarakat yang mengurus daripada pengurus pajak yang sudah kita dapat totalnya sebesar 2.523.586.797 rupiah. Itu total yang kita sudah totalkan. Dari yang kita duga terlapor itu adalah 5 tersangka. Jadi yang sudah masih kita total sampai saat ini, dan selanjutnya kita akan melakukan penyidikannya yang lebih lanjut dan sesegera mungkin. 80. Iya. Jadi menurut hasil daripada penyidikan kita, Kapolres Samosir AKBP Yogi Hardiman dari telepon seluler milik almarhum Bribka AS didapati ada komunikasi dengan seorang terduga pelaku berinisial AC mengenai cara menipu wajib pajak. Selain tindak pidana penipuan dan pemalsuan dokumen, pihaknya juga akan menerapkan tindak pidana pencucian uang terkait aliran dana tersebut bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Secara gambaran umum, kami melihat komunikasi ataupun handphone daripada almarhum Bribka Arfan memang ada komunikasi yang intens antara yang bersangkutan dengan saudara Acong. Ada pembicaraan-pembicaraan mengenai bagaimana cara kita menipu para wajib pajak, dan itu sudah kami sita dan tentu akan kami lakukan secara digital forensik, dan itu masih ada dan belum dihapus. Kemudian yang kedua, terkait dengan aliran uang, tentu kami dalam penerapan pasal ini
dengan jumlah korban yang cukup banyak, yang tadi disebutkan sekitar 180 yang terdata, dan masih banyak korban-korban yang lain yang belum terdata, yang saya perkirakan bisa mencapai 300 atau 400 wajib pajak, baik dari masyarakat, anggota Polri, wartawan jurnalis, maupun rekan-rekan kami di Koramil yang sudah klarifikasi dengan kami. Tentu kami akan menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang, yaitu tindak pidana memiskinkan para pelaku kejahatan ini, karena ini merupakan kejahatan ekonomi yang meresahkan masyarakat yang ada di Kabupaten Samosir, yaitu dengan cara nanti kita akan melakukan tracing aset melalui aliran uang kemana-mana uang para wajib pajak itu. Tentu kami akan minta pertanggungjawaban terhadap orang-orang yang menerima aliran uang itu. Ada di dalam pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Ada penerimaan secara pasif, ada pencucian uang yang aktif dan lain sebagainya. Tentu nanti akan kami kaji melalui PPATK, di mana PPATK adalah rekan-rekan kami di Jakarta yang biasa kami melakukan penerapan pasal tindak pidana pencucian uang demi tercapainya rasa keadilan untuk korban para wajib pajak yang jumlahnya cukup sangat banyak. Demikian. Tanjakan, mungkin. Oh, yaudah. Hingga kini pihak kepolisian Resor Samosir masih terus melakukan pendalaman dengan meminta keterangan 4 saksi yang diduga sebagai pelaku. Dalam bentuk apa saja. Oh Tuhan, oh Tuhan, kemana? Fedolin Syah. Fedolin Syah, Iya. kuasa hukum Bapak ya? Iya, kuasa hukum dari keluarga almarhum